TVRI yang terkasih, selamat jumpa dalam program Mimbar Agama Katolik. Saat ini saya Suster Immaculata KYM berada di Nagahuta, Pematang Siantar, akan mengajak pemirsa untuk mendengarkan siraman rohani yang akan dibawakan oleh Pastor Daniel Sitanggang OFM Kap dengan tema memaknai kebangkitan. Namun sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Memberikan hidup abadi. Dalam suka duka Kristus Tuhan ada, memberikan hidup abadi. Dan dia bangkit dari kuburnya. Mau dikalahkannya dan dia bangkit dari kuburnya. Kita juga pasti dibangkitkan Kristus dalam iman, harap dan kasih. Kita juga pasti dibangkitkan Kristus dalam iman, harap dan kasih. Salam sejahtera saudara-saudari terkasih. Semoga kabar Anda sehat, bergembira, bisa menikmati hari ini dengan bergembira bersama anggota keluarga Anda dan sahabat-sahabat Anda. Saya, Pastor Daniel Sitanggang, OFM Kapusin, akan bersama Anda sejenak bermenung di dalam nama Tuhan, terutama kita bermenung seputar Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, permenungan yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada hari ini, saya kutip dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 29. Saudara-saudari terkasih, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian,
murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Yesus, katanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak rumah-rumah pribadi kita yang sudah dilengkapi dengan sistem pengaman yang canggih. Ada alarm, ada CCTV atau kamera tersembunyi, dan juga bentuk kunci yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Fasilitas-fasilitas penunjang kita juga kita kunci kuat-kuat. Misalnya sepeda motor kita. Misalnya stang sepeda motor yang sudah berada di dalam garasi yang terkunci, kita kunci lagi lingkar bannya dan kita gembok lagi. Kamar kita pun kita kunci. Bahkan saat kita berada di dalam kamar, kita kunci juga dari dalam. Yang jelas, saudara-saudari terkasih, dengan keterangan singkat ini, kita suka kunci mengunci. Dan terkadang bukan karena takut maka kita mengunci kamar kita, tetapi memang karena sudah otomatis. Nah, saudara-saudari terkasih, Yesus yang bangkit datang kepada para murid. Ternyata saat para murid mengalami ketakutan dan mereka mengunci pintu-pintu dan jendela-jendela dengan rapat-rapat. Mereka mengunci diri mereka dan mereka mengurung diri mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam hal ini bukan pintu yang terkunci itu yang terpenting untuk kita, tetapi apa makna di balik itu semuanya? Apa makna kebangkitan bagi kita, orang zaman sekarang ini? Maka saudara-saudari terkasih, kita dapat merenungkannya dari dua sisi. Sisi pertama sesuai dengan Injil tadi, yakni sisi para murid tanpa Thomas. Para murid berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Dan itulah kesaksian mereka. Bagi para murid, melihat Tuhan berarti mereka melihat dengan indera, melihat dengan mata. Mereka bisa merabanya bahwa Tuhan itu, Yesus itu konkret di hadapan mereka. Mereka bisa menyentuh Dia. Untuk kita melihat Tuhan, itu berarti bukan lagi seperti pengalaman para murid dulu, tetapi menjadi simbolisasi iman yang hidup. Saudara-saudari terkasih, saat kita datang berdua di hadapan Tuhan, berlutut di altar Tuhan, kiranya jawaban kita, seruan kita sama seperti seruan para murid. Kami telah melihat Tuhan. Dan ini menjadi simbolisasi iman yang hidup. Itu berarti bahwa kita merasakan kehadiran Tuhan, membuka pintu hati kita yang terkunci. Kita mengalami kehadirannya lewat kekuatan yang kita alami. Semangat, kegembiraan, dan ketenangan hati. Kita melihat Tuhan lewat mata batin kita, bukan lagi lewat mata indrani kita. Kita melihat Tuhan saat kita menutup mata, saat kita berdoa, saat kita dalam keheningan diri kita. Saudara-saudari terkasih,
seorang pemancing ikan tentunya, tidak perlu melihat apakah umpan di mata pancingnya itu sudah dimakan ikan atau belum. Dia cukup merasakannya dari ujung sana. Maka demikian juga kalau kita kaitkan perjumpaan kita terhadap Tuhan. Kita tidak melihatnya lagi secara kasat mata, secara indrani, tetapi kita merasakannya lebih dalam batin kita. Kehadirannya kita rasakan. Kehadiran Tuhan itu, saudara-saudari terkasih, tampak bahwa kita hidup sehati sejiwa, hidup berkualitas dari hari ke hari, selalu ingin membarui diri, hadir sebagai pembawa damai, pembawa berita gembira. Pintu hati dan pintu jiwa dibuka sehingga masuklah angin yang segar, masuklah roh yang menghidupkan. Inilah kata kami melihat Tuhan. Di sana hadir hidup kebersamaan. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Mari kita bernyanyi riang di hari Paskah, Tuhan bangkit mulia. Kristus pemenang mengalahkan maut dan dosa. Wajah bumi pun berseri. Terbukalah surga bagi kita, tempat bahagia abadi. Mari kita bersorak gembira. Haleluya, haleluya. Kristus bangkit dari kuburnya. Mari kita bergembira. Haleluya, haleluya, Kristus jaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bernyanyi riang di hari Paskah, Tuhan bangkit mulia. Kristus pemenang mengalahkan maut dan dosa. Wajah bumi pun berseri. Terbukalah surga bagi kita, tempat bahagia abadi. Mari kita bersorak gembira. Haleluya, haleluya. Pesta Paskah, pesta mulia. Kristus telah bangkit mulia. Haleluya, haleluya, Kristus jaya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bernyanyi riang di hari Paskah, Tuhan bangkit mulia. Kristus pemenang mengalahkan maut dan dosa. Wajah bumi pun berseri. Terbukalah surga bagi kita, tempat bahagia abadi.
Saudara-saudari terkasih dalam nama Kristus, sisi kedua adalah sisi Thomas, salah seorang dari para murid tadi, yang tidak hadir dalam kebersamaan mereka. Thomas adalah seorang yang sangat suka akan hal-hal yang konkret, suka dengan hal-hal yang nyata. Karena tidak melihat Yesus secara konkret, maka Thomas tidak percaya. Dia selalu mengunci hatinya dengan berkata, "Sebelum aku memasukkan jariku ke bekas lukanya, sekali-kali aku tidak percaya." Jika dia tidak melihat terhidang, dia tidak akan percaya. Jika dia tidak dapat menyentuh secara konkret, dia tidak percaya. Inilah sifat dari Thomas. Saudara-saudari terkasih, satu tanda bahwa kita tidak percaya pada satu hal adalah bahwa kita tidak peduli. Nah, apakah kebangkitan Yesus yang kita rayakan hanya angin lalu saja? Atau kita berseru seperti Thomas, kalau saya tidak memasukkan jariku ke dalam bekas luka itu, sekali-sekali aku tidak percaya. Saudara-saudari terkasih, sebelum Yesus datang ke dalam rumah di mana para murid berada, para murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengunci pintu rapat-rapat, mengunci dan menutup jendela dengan rapat. Tetapi setelah Yesus datang dan mengucapkan salam, "Damai sejahtera bagi kamu," ketakutan para murid hilang. Sebelumnya para murid mengalami ketakutan, tetapi sesudah Yesus datang, para murid mengalami kegembiraan dan ketakutan mereka hilang. Hati mereka damai. Thomas tidak kebagian pengalaman bebas dari ketakutan itu, karena dia pada waktu itu tidak berada bersama dengan para murid. Thomas terjerat dalam kesibukan dirinya sendiri, sehingga pengalaman kelepasan dari rasa takut tidak dia dapatkan seperti telah dialami oleh para murid yang lain. Menanggapi kebangkitan Yesus, apakah kita kadang seperti Thomas? Kita terjebak dalam kesibukan sendiri sehingga kita tidak kebagian damai itu. Terkadang juga kita sibuk dengan kepentingan pribadi kita sehingga kebangkitan Tuhan tidak kita alami sebagai sesuatu yang membawa kita kepada kebaruan. Saudara-saudari terkasih, iman akan kebangkitan membangun ruang seluas-luasnya bagi manusia agar semakin menjadi makhluk yang mampu mengalami Yang Maha Kuasa sebagai yang penuh kerahiman dan berbagi pengalaman dengan sesama. Iman akan kebangkitan Yesus Kristus membawa kita kepada kebaruan diri, dari manusia lama menjadi manusia baru. Kita telah mati dari manusia lama kita, dan sekarang kita hidup kembali dalam kemanusiaan baru kita di dalam nama Kristus yang telah bangkit. Saudara-saudari terkasih, selamat Paskah, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bangkitlah bersama Dia. Terima kasih. Rahmat Tuhan telah melimpah dengan cuma-cuma sebagai anugerah, agar hidupku bertumbuh dan berbuah, mencintai yang lemah dan susah.
hati melayani dalam Tuhan. Biar karya Tuhan nyata terlaksana. Hidup jadi semakin bermakna. Solideo, 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 dalam cinta sesama, semua darah sembahannya untuk Tuhan, Tuhan saja. Solideo membuat hati bebas dalam melaksanakan segala tugas. Saat gagal hati tak terlalu cemas. Percaya berjuang tiada batas. Solideo, semuanya Tuhan saja. Solideo, 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 dalam cinta sesama, semua darah sembahannya untuk Tuhan, Tuhan saja. Tanpa terasa kita sudah tiba pada penghujung acara. Semoga siraman rohani kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Suster Immaculata KYM dari Pematang Siantar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bergembira kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Allah yang menghapus dosa sudah dikorbankan untuk pengampunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah dicurahkan, daging diserahkan, Yesus persembahkan kurban perdamaian. Haleluya, haleluya, haleluya. Setelah terhina dipermuliakan, setelah ditolak lalu diluhurkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setelah sengsara, hiduplah berjaya, tamat penindasan, sampai kebebasan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pasca kematian, pasca kehidupan, makna hidup kita amat diperdalam. Haleluya, haleluya, haleluya.
dan seluruhnya